Shalom, halo anak-anak yang ada di rumah sekarang ini yang masih semangat dalam mengikuti sekolah online. Apa kabar kalian hari ini? Berharap kalian tetap sehat dan terus semangat ya untuk mengikuti pembelajaran di rumah. Harus semangat ya? Oke. Nah, sebelum kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini, agama Kristen, kita tundukkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Yuk, berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Semua yang kami rasakan dan kami nikmati di dalam kehidupan kami adalah karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan itu sebabnya kami boleh bersyukur kepadamu, menaikkan pujian kami kepada Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Sebentar kami akan memulai pelajaran agama Kristen. Tuhan pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu supaya kami boleh mengerti dan menerima pelajaran hari ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu. Amin. Amin. Baik, anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang ibadah respon manusia kepada Allah. Ibadah itu adalah respon manusia kepada Allah. Apa itu respon? Respon adalah tanggapan. Nah, kenapa manusia harus menanggapi apa yang Tuhan berikan kepada manusia? Ya, itu tadi seperti doa Bu Samsinar. Kita boleh ada hari ini karena apa? Kebaikan Tuhan. Ya, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita tidak bisa menikmati seperti apa yang kita rasakan, kita nikmati saat ini. Jadi, apa respon kita? Apa respon manusia atas apa? Kebaikan Tuhan. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, ibadah adalah respon manusia kepada Tuhan. Nah, pernahkah kamu atau menyadari enggak kamu akan kebaikan Tuhan? Pernah nggak menerima dan merasakan kebaikan Tuhan? Pernah nggak? Oh, pasti pernah. Dalam hal apa ya? Kebaikan Tuhan itu bisa kita rasakan. Bisa menjawab? Pasti bisa. Kebaikan yang kita terima dalam kehidupan itu dalam bentuk apa? Kebaikan Tuhan. Ya, boleh. Nah, hari ini kita boleh semuanya sehat, kuat, bahkan seperti anak-anak kalian masih ada di dalam pertumbuhan yang baik begitu ya. Itu karena apa? Kebaikan Tuhan. Anak-anak sehat ya semua hari ini? Kalau kita sehat hari ini, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Bentuk kebaikan yang lain apa? Kita boleh makan hari ini. Bahkan bukan hanya makan hari ini aja ya. Setiap hari kamu diberi makan oleh orang tua. Berapa kali kamu makan? 3 kali. Nah, ini makanannya makanan yang sederhana ya. Pakai telur. Apapun menu makananmu, mengucap syukurlah. Karena apa? Makanan yang kita boleh nikmati setiap hari adalah karena kebaikan Tuhan. Mungkin ada makanan yang istimewa bagi kalian seperti makanan ini? Puji Tuhan kalau kalian hari ini bisa menikmati makanan yang seperti ini ada ya. Itu adalah karena kebaikan Tuhan. Lalu selain kesehatan, selain makanan, bentuk kebaikan Tuhan yang lain apa? Ya, yang sederhana saja, ya kan? Nah, kita bisa mengenakan pakaian yang melindungi tubuh kita, ya, sehingga tubuh kita bisa hangat, kita bisa bepergian kemana-mana. Kenapa? Kita diberkati melalui pakaian yang bisa melindungi tubuh kalian. Ya, mengucap syukur. Karena apa? Kalian bisa memiliki pakaian-pakaian yang banyak ya, yang bervariasi modelnya ya, puji Tuhan. Lalu bentuk kebaikan Tuhan Allah lagi dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupanmu apa? Ini satu yang tidak kalah penting. Apa itu? Nah, apa kebaikan Tuhan bagi kita? Apa kebaikan Allah pada kita? Yaitu bahwa kita diselamatkan melalui apa? Melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga, dan dia hidup untuk selama-lamanya.
Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, bukan, tetapi karena kebaikan Allah. Kita percaya sehingga kita boleh diselamatkan. Ini kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam perjanjian lama kita sudah bahas ini ya. Ketika bangsa Israel datang kepada Tuhan Allah, ketika bangsa Israel beribadah kepada Tuhan Allah, mereka harus apa? Membawa sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Yaitu persembahan berupa apa? Korban. Persembahan korban dalam bentuk apa? Hewan atau binatang. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui dan firman Allah berkata bahwa ada persembahan yang tidak diterima oleh Tuhan. Ada persembahan kurban yang diterima oleh Tuhan Allah. Ya kan, kita sudah belajar ya 2 minggu yang lalu tentang persembahan Habel dan Kain. Ya kan, mana yang diterima dan mana yang tidak diterima. Kenapa tidak diterima persembahan Kain? Karena pemberiannya tidak berkenan, sesuatu yang tidak baik. Nah, sama ya, ketika bangsa Israel memberikan sesuatu kepada Tuhan Allah melalui ibadahnya, yaitu mereka mempersembahkan kurban. Kurbannya itu nggak sembarangan ya, tetapi melalui hewan yang akan dikurbankan itu adalah hewan yang tambun. Apa itu tambun? Sehat. Nah, kalau dia mau bawa sapi, sapinya harus sehat. Kalau dia mau membawa domba atau kambing, dombanya atau kambingnya harus sehat. Ya, jadi tidak boleh asal-asalan mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Bangsa Israel itu tahu, mereka sadar ketika mereka beribadah memberikan korban persembahannya harus yang terbaik. Nah, anak-anak, lalu korban persembahan tadi diserahkan kepada siapa? Kepada imam. Imam itu adalah orang yang bertugas di bait Allah yang akan mempersembahkan apa? Korban yang akan dipersembahkan. Misalnya domba atau sapi tadi ya. Serahkan kepada imam, lalu imam membakarnya di hadapan Tuhan Allah. Nah, korban itu dibawa kepada Tuhan Allah. Dan itu merupakan respon bangsa Israel kepada Tuhan Allah. Responnya. Karena apa? Kebaikan dan juga bukti ketaatan. Ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Sekali lagi, garis bawah ini. Ibadah di dalam perjanjian lama merupakan respon manusia atau respon bangsa Israel terhadap kebaikan Allah dan bukti ketaatan manusia atau bukti ketaatan bangsa Israel itu kepada Allah. Itu sebabnya ibadah itu bagi bangsa Israel adalah bagian terpenting. Ya kan? Karena Allah bersedia membuka kembali hubungan dengan manusia. Nah, jadi ibadah itu adalah hubungan. Hubungan siapa? Manusia dengan Allah. Di ibadah itu seperti jembatan. Ibadah itu seperti jalan. Untuk apa? Bangsa Israel datang kepada Tuhan Allah. Di dalam ibadah itu, apa tadi? Bangsa Israel harus mempersembahkan kurban melalui binatang yang akan dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Nah, bagaimana kita bisa meresponi sekarang nih dalam kehidupan kita? Bagaimana kita dapat meresponi kebaikan Tuhan Allah dalam ibadah kita? Sekaligus itu menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan Allah. Bagaimana caranya sekarang? Kalau bangsa Israel, respon mereka atas kebaikan Allah, mereka beribadah lalu mempersembahkan, ya kan? Lalu mempersembahkan korban persembahan mereka. Sekarang bagaimana? Apa respon kita? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Ya, ada lagu pujian seperti itu ya. Apa yang harus kita lakukan? Respon apa yang harus kita lakukan atas kebaikan Tuhan Allah pada kita?
Yang pertama, bahwa kita harus berdoa, bernyanyi untuk mengagungkan nama Tuhan. Mengingat kebaikan Allah yang kita rasakan setiap hari. Ya, jadi itu respon kita. Respon kita atas kebaikan Allah adalah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita bernyanyi dan memuji menyembah Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, mengagungkan nama Allah. Karena apa? Kebaikan Allah kepada kita. Kebaikan Allah itu berlangsung tidak hanya beberapa saat, tidak, tetapi setiap hari kita boleh menerima kebaikan Tuhan. Apalagi respon kita, nak? Meresapi, yang kedua ya, meresapi firman Allah yang kita dengarkan. Meresapi, apa itu meresapi? Mendengar baik-baik, memperhatikan baik-baik, membaca firman Tuhan dengan baik-baik, ya kan? Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kita baca firman Tuhan itu nggak boleh bermain-main, ya. Karena apa? Itu respon kita, tanggapan kita karena kebaikan Tuhan. Jadi, resapi firman Allah atau dengarkan firman Tuhan, lalu renungkan, dan kita juga disuruh untuk melakukan firman Allah. Tahu nggak? Firman Allah yang harus kita lakukan yang mana? Banyak sekali. Ketika kamu bisa memberi, ketika kamu bisa memaafkan, ketika kamu bisa mengasihi, itu adalah perintah Allah. Kalau kamu bisa melakukan itu, berarti kamu sudah beribadah kepada Tuhan dan kamu sudah menanggapi kebaikan Allah dalam kehidupanmu. Amin. Nah, poin yang ketiga adalah apa itu ya? Bukti atau respon kita kepada Tuhan atas kebaikannya, memberi persembahan yang terbaik. Mungkin di dalam ibadah di gereja kita, rangkaian ibadah di gereja kita ada memberikan persembahan. Nah, itu baik. Memberikan persembahan itu melalui ada uang-uang atau rupiah yang kita berikan kepada Tuhan, ya. Nah, ketika kita memberikan persembahan itu jangan diuyuk-uyuk, ya kan, tapi berilah yang terbaik. Bukan sebenarnya karena nominalnya, tetapi dengan sikap kita memberi hati yang tulus. Tetapi memberi juga bukan hanya dalam hal itu, anak-anak, tetapi melalui apa yang terpenting, kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kehidupanmu berkenan kepada Tuhan, itu adalah persembahan yang terbaik. Amin. Nah, lalu poin yang keempat, apa yang menjadi respon kita atas kebaikan Allah? Yang keempat, kita harus menjadi saksi. Apa itu saksi? Menjadi terang melalui apa? Perkataan juga melalui perbuatan. Ya, perkataan kita tidak boleh berarti apa? Yang sembarangan, perkataan yang kasar, perkataan yang kotor tidak boleh apa? Keluar dari mulut kita. Itu kata firman Tuhan. Tapi perkataannya adalah perkataan yang baik, yang positif, yang memuji. Itu yang harus keluar dari mulut kita. Ya, hati-hati dengan kata-katamu. Firman Tuhan juga berkata bahwa kita akan dihakimi melalui apa? Setiap perkataan kita. Hati-hati dengan kata-kata. Kemudian bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui apa? Perbuatan. Ada perbuatan. Sikap juga boleh ya. Perbuatan kita. Tentunya perbuatan yang baik. Salah satunya Bu Samsina buat di sini adalah seorang anak yang memberi. Kalian suka memberi nggak? Iya, puji Tuhan. Anak yang suka memberi itu adalah salah satu bentuk berbuat baik. Dan itu adalah ibadah di hadapan Tuhan. Masih banyak bentuk-bentuk yang lain, ya kan? Perbuatan apa lagi? Mengampuni, akur dengan atau rukun dengan saudara-saudara kita di rumah. Ya, dengan adik-adik, dengan kakak-kakak kita, hormat kepada orang tua, itu adalah ibadah. Ya. Nah, ini pelajaran kita hari ini anak-anak. Ya, biarlah
kita boleh mengerti dan memahami bahwa ibadah itu tidak hanya sekedar di gereja, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ada hal yang penting lagi yang Bu Samsinar mau sampaikan, bahwa di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13, ya kan? Tuhan memberikan perintah kepada manusia agar apa? Beribadah kepada Tuhan Allah dengan apa? Segenap hati dan berpegang pada perintah dan ketetapannya. Artinya bahwa setiap orang beriman memiliki sebuah tugas. Anak-anak punya tugas hari ini, yaitu apa? Melaksanakan ibadah hanya kepada Tuhan Allah. Memuji dan menyembah Allah adalah cara kita menanggapi kasih Allah di dalam hidup kita. Nah, kita dapat memuji Tuhan Allah dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Kemudian apa lagi? Di dalam ibadah kita membaca mazmur. Kemudian apa lagi? Memberikan persembahan. Dan juga ternyata terlibat aktif di dalam ibadah di gereja kita atau di sekolah. Ya, keterlibatan kita di dalam ibadah misalnya apa? Dengan menjadi pemain musik, ya kan, di dalam pelayanan, menjadi penyanyi di dalam gereja, pembaca mazmur, atau pelayan persembahan. Itu adalah bagian-bagian di dalam pelayanan gereja. Ya kan, melalui pelajaran kita hari ini, ketika kalian terlibat dalam hal ini, maka kalian sudah termasuk menjadi anak-anak yang meresponi kebaikan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Itu adalah ibadah kita, ya. Jadi kalian sudah kelas 6 ya, sudah harus siap melayani mungkin di dalam gereja kalian. Kalau sudah melayani di gereja selama ini, puji Tuhan. Tapi harus memiliki apa? Kerendahan hati, bukan untuk kesombongan. Ingat ya, karena apa? Itu adalah ibadah kita. Ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang sepenuh hati, karena hati itu tadi ulangan pasal 10 tadi, segenap hati. Karena kita mau menanggapi kebaikan Tuhan dan bukti ketaatan kita, ya. Anak-anak, puji Tuhan, ini pelajaran kita yang singkat bahwa ibadah yang kita lakukan baik di dalam gereja kita maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus beribadah melalui perbuatan itu adalah respon atau tanggapan kita atas kebaikan Allah kepada kita. Amin ya. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Ibu percaya kalian bisa mengerti. Nah, kalau kalian kurang memahami, nanti bisa dengarkan lagi nih rekaman begitu ya. Kemudian kalian tulis hal yang penting. Dan tugasnya hari ini ada soal yang kalian boleh kerjakan ya. Ibu akan kirimkan hari ini. Ibu tunggu jawabannya Japri ke Ibu Samsinar ya. Nah, kalau tidak paham, jangan tanya orang lain. Tanya Bu Samsinar. Ya, tanya Bu Samsinar. Siap ya? Jangan takut. Walaupun baru kali ini kita bertemu ya di dalam kelas 6 ya kan? Tapi jangan takut. Bertanya sama Bu Samsinar kalau kalian tidak paham ya, di WA Bu Samsinar ini maksudnya apa gitu ya. Siap ya? Oke, tetap semangat. Selamat beribadah hari ini melalui apa? Perbuatan-perbuatan kita yang baik. Ketika kita senyum, ramah, taat kepada orang tua, itu adalah ibadah. Puji Tuhan, kita akhiri pertemuan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami segala yang baik. Kami menanggapi kebaikan-Mu dengan ucapan syukur kami, dengan hati kami yang rindu untuk berdoa, membaca firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak kelas 6 yang saat ini sedang mengikuti pelajaran ini, biarlah Roh-Mu memberkati dan mengurapi mereka, memimpin mereka Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang boleh beribadah dan ibadah itu boleh berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik ya, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye.